Jograt memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik, sehat? Nah, masih semangat? Nah, coba ya, Bapak tes ya. Oke, kalau Bapak bilang 1, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali. Kalau Bapak sebutkan 2, tepuk 3 kan? 3 kan? Bapak bilang 3, tepuk 4 kali. Kalau Bapak bilang 4, bilang semangat. Oke, ya. Sekarang kita coba ya. Sama 1, 2, 3, 4. Ya, sekali lagi kita ulang ya. Ini masih kurang nih, ya. Kita ulang. Kalau 1 itu tepuknya 2 kan? 2 kali. Kalau Bapak sebutkan 2, tepuknya 3 kan? Kalau Bapak bilang 3, tepuknya 3. Kalau Bapak bilang 4, semangat. Oke, ya. Yang keras ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Ya, mantap. Ya, oke. Hari ini kita akan masuk yaitu layanan klasikal, bimbingan dan konseling. Hari ini topik yang akan kita bahas itu adalah motivasi belajar. Ya, nanti setelah ini kita akan melakukan diskusi. Ya, tapi sebelumnya Bapak ingin tanya, ada nggak yang tahu tentang apa itu motivasi? Ada? Ada. Ya, silakan. Apa itu motivasi? Menurut saya, motivasi adalah sebuah dorongan yang membuat seseorang lebih giat dan semangat dalam mencapai dan melakukan sesuatu yang telah ditargetkannya. Ya, bagus sekali. Ya, ada yang lain? Apa itu motivasi? Ada? Tidak ya? Oke, Bapak akan menjelaskan. Kita hari ini akan membahas tentang motivasi belajar. Karena banyak di antara kita yang merasa malas, tidak nyaman, pokoknya tidak merasa enak ketika belajar. Ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan ataupun anak-anak kami lakukan untuk memotivasi diri supaya minat belajarnya lebih tinggi, ya. Tapi sebelumnya Bapak akan menjelaskan motivasi itu artinya adalah dorongan, ya. Kalau belajar itu artinya perubahan, usaha untuk merubah tingkah laku, baik itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Anda tahu apa itu afektif? Tahu? Apa itu? Belum ya. Kemudian psikomotorik, kemudian kognitif. Kalau kognitif adalah pengetahuan. Kalau efektif, apa efektif? Ada yang tahu apa itu efektif? Efektif adalah sikap ya.
Yang pertama, itu Anda harus pintar mengatur waktu. Ini cara supaya kita termotivasi dalam belajar. Buatlah jadwal di rumah, itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Artinya Anda harus pintar-pintar mengatur waktu. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya membantu orang tua, ya, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya untuk bermain-main. Itu cara yang pertama. Dengan adanya mengatur waktu, kita akan termotivasi untuk belajar. Yang kedua, itu dalam belajar kalian harus menghormati dan mencintai guru karena Allah. Ya. Jadi kita dituntut untuk menghormati dan mencintai guru. Ya. Kalau kita sudah menghormati dan mencintai guru, itu otomatis kita semangat belajar kita akan lebih tinggi karena didasari dengan rasa cinta tadi. Ya, makanya kalian ini sebelum belajar itu perlu menghormati dan mencintai guru. Kemudian yang ketiga, ada yang bisa menyebutkan kira-kira apa yang bisa membuat kita termotivasi untuk belajar? Ya Pak, Ya, apa? membandingkan dinilai dengan nilai teman yang lebih baik dari kita. Ya, salah satunya adalah membandingkan nilai kita dengan nilai teman yang lebih bagus dari nilai kita. Jadi kalau kita misalnya peringkatnya di sekolah peringkat 5 misalnya, itu dibandingkan dengan teman-teman kita yang peringkatnya itu peringkat yang pertama atau melebihi kita, sehingga kita merasa cemburu, termotivasi untuk belajar. Ya. Kemudian ada yang bisa menyebutkan apa lagi? Hal-hal apa yang membuat kita termotivasi untuk belajar? Siapa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada ya? Tadi sudah Bapak sebutkan apa-apa? Pandai mengatur waktu, kemudian menghormati dan mencintai guru sebelum belajar, kemudian ya, kemudian ada lagi yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru itu sesegera mungkin, ya, sesegera mungkin, meskipun waktu pengumpulannya masih lama. Misalnya guru bidang studi, misalnya matematik, hari ini memberikan PR misalnya, kumpulnya Senin depan, nanti pas pulang itu langsung dikerjakan, ya, langsung dikerjakan. Supaya apa? Supaya tugasnya tidak menumpuk, ya, tugasnya tidak menumpuk. Jadi kalau kita tidak langsung mengerjakan, itu besoknya sudah dikasih tugas guru yang lain kan, sehingga tugasnya menumpuk, membuat kita tidak termotivasi nanti. Tapi kalau kita melakukan tugas sesegera mungkin, ini insya Allah akan membuat kita termotivasi untuk belajar. Kemudian selanjutnya, supaya kita aktif di kelas, ya, supaya kita aktif di kelas itu ada caranya supaya termotivasi, yaitu raguilah setiap jawaban yang diberikan oleh guru sebelum kalian mengetahui kenapa jawaban tersebut benar, ya. Artinya apa? Guru misalnya mengatakan 3 kali 3, misalnya guru matematik ini mengatakan 3 kali 3 sama dengan 9. Sebelum kita mengetahui kenapa 3 kali 3 sama dengan 9, itu disuruh ragui supaya timbul pertanyaan.
Supaya kita termotivasi untuk belajar, ya. Timbul pertanyaan, kenapa 3 kali 3 sama dengan 9? Nanti ibunya akan menjelaskan. Jadi seperti itu, ya. Itu ada beberapa cara supaya kalian termotivasi untuk belajar. Sampai di sini sudah paham? Paham ya? Insyaallah paham ya. Oke, sekarang akan kita buat kelompok. Kita akan mendiskusi, nanti akan Bapak tayangkan video tentang motivasi belajar. Ya. Kita bagi kelompok, ini kita ada berapa orang? 12. Ya, bagi 5 kelompok. Boleh? Oke, sekarang diatur kelompoknya. Ini bagi aja Bapak. Empat boleh. Oke, udah siap? Siap ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi yang laki sama-sama laki, nggak apa-apa ya. Nah, nanti yang perempuan sama-sama perempuan. Sekarang kita akan tonton videonya, ya. Nanti setelah menonton video ini, kita akan mendiskusi apa pelajaran yang dapat kita ambil dari video tersebut supaya kita termotivasi untuk belajar, ya. Oke, silakan ditonton videonya. Teman-teman pernah merasa jenuh, malas untuk pergi ke sekolah. Entah itu alasannya jarak yang jauh, tidak ada kendaraan, hujan, atau mungkin sepatu yang menurut teman-teman itu kurang keren, atau macam-macam lah alasannya. Berikut ini ada cuplikan video yang semoga bisa menjadi bahan renungan dan semoga bisa menjadi cambuk bagi teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam menimba ilmu. Ketika kamu malas karena jarak yang begitu jauh, lihatlah video ini. Karena jembatan yang sudah rusak, bahkan hancur, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan seutas kawat dan harus menaiki rakit untuk menyeberangi sungai yang begitu deras. Yang ada di benak mereka hanya bagaimana caranya agar bisa sampai di sekolah dan menimba ilmu. Nyawa mereka menjadi taruhannya. Sedangkan kita, akses menuju sekolah sangatlah mudah dan bahkan bisa dibilang nyaman. Kadang, sebagian dari kita juga diantar jemput oleh orang tua kita. Namun kenapa kita masih enggan dan malas-malasan untuk pergi ke sekolah? Saat engkau malas karena tidak ada kendaraan,
Lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Tiongkok. Para murid harus melalui jalan yang begitu berbahaya untuk bisa sampai di sekolah. Jalan tersebut berupa sebuah tangga pipa besi yang panjangnya kurang lebih sekitar 800 meter, yang menghubungkan sebuah desa di atas gunung dengan dunia di bawah mereka, termasuk sekolah mereka. Saat engkau malas berangkat karena uang saku yang sedikit, lihatlah adik-adik kita yang ada di Kepulauan Nias. Dia harus berhenti sekolah saat kelas 4 SD karena ayahnya jatuh sakit. Ayahnya lumpuh dan tidak mampu bekerja kembali. Di usia dimana dia seharusnya duduk di meja sekolah, ia harus berjuang untuk menyambung hidupnya. Dia harus merasakan kerasnya hidup. Terkadang jari-jari kecilnya terkena palu bahkan berdarah. Di dalam hatinya, dia masih memiliki keinginan untuk bisa kembali ke meja sekolah. Saat engkau malas karena sepatumu kurang keren atau sepatumu rusak, lihatlah video ini. Mereka adalah anak-anak dari keluarga yang tidak kekurangan. Untuk bisa tetap bersekolah, mereka harus bergantian menggunakan sepatu. Saat itu berbahagia. Mulai sekarang, jangan sampai rasa malas, minder, dan menangis kakinya menjadi penghalang kita untuk menimba ilmu. Sejauh apapun jarak yang harus kita tempuh, jangan pernah menyerah karenanya. Teruslah berusaha dan teruslah berupaya. Stop malas, stop mengeluh. Engkaulah generasi terbaik bangsa ini. Oke, videonya selesai. Tugas kalian adalah mengambil kesimpulan dari video tadi, kemudian juga mengambil intisari apa yang Bapak sampaikan tadi tentang motivasi belajar. Sekarang ditulis dulu, kemudian kita akan diskusi. Boleh kan? Oke, sekarang dikerjakan. Jadi yang didiskusikan apa yang menjadi pelajaran setelah Anda mengamati video tersebut. Ya? Paham? Paham kan? Tadi kan sudah diamati videonya. Ya, coba dikerjakan. Oke, kelompok 1 udah siap? Belum. Kelompok 2 udah? Paham pertanyaannya? Ya. Kelompok 3? Belum, Pak. Bapak kasih waktu berapa menit? 3 menit cukup? Cukup ya. Silakan dikerjakan. Coba kelompok 1 mulai. Baik, dari video tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa jarak dan keadaan salah satu halangan untuk kita menuntut ilmu dan tidak menjadi alasan untuk tidak bermalas-malasan untuk menuntut ilmu. Ya, bagus sekali ya. Jadi kelompok 1 sudah memberikan bahwa inti yang dapat mereka ambil, jarak tidak menjadi sebuah kendala supaya untuk kita menuntut ilmu. Oke, silakan untuk kelompok 2. Coba kelompok 2. Kami dapat menyimpulkan bahwa kita tidak boleh minder selama kita masih bisa, karena di luar sana masih banyak orang yang pengen belajar meskipun dan serba kekurangan. Ya, bagus sekali juga untuk kelompok 2 ya. Mereka
Oke, untuk kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Baik Pak, bahwa Ya, silakan. dari video tadi dapat disimpulkan bahwa apapun keadaan kita, utamakan sekolah dan jangan putus asa. Capai impianmu dan selalu semangat dalam menempuh perjalanan dalam bersekolah. Ya, bagus sekali juga untuk kelompok 3. Silakan beri aplaus untuk semua kelompok. Oke, bagus sekali. Sekarang Bapak akan tanyakan satu pertanyaan lagi. Bagaimana, ini per kelompok ya, bagaimana cara kalian, ini menurut kalian semua, memotivasi diri untuk belajar? Pasti caranya beda-beda seperti yang Bapak jelaskan tadi kan? Ya, Bapak kasih waktu ini 1 menit untuk berpikir ya. Nanti dimulai dari kelompok 1 juga. Cara memotivasi diri untuk belajar. Ya, silakan. Berembuk kembali. Bagaimana kelompok 1? Sudah? Kelompok 2? Ya, kelompok 2 ya. Kita persilakan kelompok 2. Ya, kelompok 2 ya. Kita persilakan kelompok 2. Coba. Bagaimana cara kalian memotivasi diri untuk belajar? Coba. Kita harus pandai membagi waktu dalam segala hal dan kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagus sekali. Kita harus pandai membagi waktu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, bagus sekali untuk kelompok 2. Ada kawan yang lain kelompok 2 menyampaikan? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut kelompok 3. Coba kelompok 3. Kelompok 3 bisa? Kelompok 3 udah? Hampir siap Pak. 2, bagaimana kelompok 2? Bisa? Cara memotivasi diri untuk belajar. Coba, nggak apa-apa. Pilih cara belajar yang sesuai. Ya, pilih cara belajar yang sesuai. Sekarang untuk kelompok 3. Kelompok 3. Utamakan kesopanan Ya, utamakan kesopanan. dan kedisiplinan. Ya, utamakan kesopanan dan kedisiplinan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan, beri aplaus. Untuk semua kelompok. Ya. Sekarang Bapak ingin membagikan LKPD. Ini dijawab pribadi. Ya. Tadi kita berdiskusi, sudah mengamati video, sudah berdiskusi. Sekarang ini diisi tugasnya pribadi, ya. Ini LKPD. Tugas kalian di LKPD ini paham ya? Silahkan diisi. Ini nggak usah dicontoh ya, diisi sesuai dengan cara Anda masing-masing dalam hal memotivasi diri untuk belajar. Ya, silahkan dikerjakan. 3 menit ya. Ya, silahkan dikerjakan.
Oke, silahkan dikumpulkan. Waktu kita habis dan Bapak rasa sudah siap semua. Silahkan dikumpulkan. Dopen ho. Paling sekarang. Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Kita tadi sudah melakukan diskusi, ya, dan sudah mengisi LKPD. Nanti Bapak akan melihat sejauh mana kemampuan kalian menguasai materi yang kita bahas pada hari ini. Tapi sebelumnya, Bapak menginginkan kepada kalian semua untuk menyimpulkan apa yang sudah kita sampaikan. Bisa disimpulkan? Bisa. Coba. Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa itu motivasi? Hal-hal apa ataupun cara-cara bagaimana yang bisa membuat kita termotivasi untuk belajar? Siapa yang bisa menyimpulkan? Bisa ya, silakan. Ya, bagus sekali. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran ini yaitu perlunya motivasi karena agar bisa mendorong dan menyemangati kita untuk lebih mengejar apa yang kita inginkan, target-target yang kita inginkan. Dan cara untuk memotivasi diri yaitu dengan bisa mengatur waktu dengan baik dan tepat. Yang kedua, menghargai dan mencintai guru yang sebelum kita belajar. Yang ketiga mengerjakan tugas sebelum sampai menumpuk. Ya, bagus sekali. Tadi teman kita sudah menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Anak-anak sudah menguasainya, ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita mengakhiri kegiatan layanan bimbingan klasikal hari ini, Bapak juga menyampaikan bahwa untuk Senin depan kita akan berjumpa lagi dengan topik ataupun materi yang lain. Siap anak-anak untuk mengikutinya? Siap. Ya. Masih semangat? Masih. Kurang keras. Masih semangat? Masih. Ini kegiatan kita akhiri. Kemudian untuk memberkahi apa yang sudah kita lakukan, Bapak mohon kepada kita semua untuk menutupnya dengan berdoa. Ada yang bisa memimpin? Silakan Asrul, bisa? Untuk memberkahi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa dimulai.